Shalom. Bagi rekan-rekan yang baru hadir, baru bergabung, selamat datang. Dan teman-teman, seperti yang kita juga sudah tahu bahwa dalam setiap bulan saya akan mengajak saudara merenungkan satu topik dari sebuah seri, yakni New Discipleship Journey Series. Ya, jadi perjalanan pemuritan yang baru. Nah, saudaraku, kita mulai dari bulan Januari. 3 bulan pertama kita bicara tentang karya Allah dalam diri kita, yakni Kristus memulai dengan memanggil, Roh Kudus melahirbarukan, Allah Bapa menarik kita, mengorientasi kita dengan kemuliaannya, dan kemudian 3 bulan berikutnya kita sudah membahas mengenai apa yang kita secara pribadi bisa lakukan, dan itu bagian kita, yakni bagaimana kita mengubah etos kehidupan kita, hidup dengan tujuan, bagaimana kita memiliki mindset hidup yang dipersembahkan, dan juga bulan yang lalu kita belajar tentang memiliki cara mengukur yang baru, yakni keserupaan dengan Kristus. Dan mulai bulan ini sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan khususnya, kita akan bicara tentang apa yang diperlukan untuk kita bisa terus bertumbuh. Allah sudah melakukan, kita punya bagiannya, dan ternyata kita juga tidak bisa bertumbuh sendiri, kita butuh komunitas. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan prinsip firman Tuhan tentang komunitas yang seperti apa, yang Tuhan inginkan saudara menjadi bagiannya, dan Tuhan ingin kita juga aktif berpartisipasi di dalamnya, sehingga satu dengan yang lain menolong pertumbuhan satu dengan yang lain. Nah, mari kita akan bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius kita memohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami tidak bisa hidup sendiri, karena kami bukan sumber hidup. Engkaulah sang hidup, sumber kehidupan kami. Dan kami tidak bisa mengatur diri kami sendiri untuk mencapai tujuan hidup kami, karena kami bukanlah sang pengatur. Dan bahkan ketika kami berusaha mengatur-ngatur hidup kami sendiri dengan menolak sang kebenaran, sang jalan, dan sang hidup kami justru semakin kacau, dan kami tidak menemukan sukacita, damai sejahtera yang kekal yang Tuhan sediakan. Itulah sebabnya saat ini ya Tuhan menyadari betapa mudahnya kami keluar dari jalan-Mu. Kami memohon pimpinan Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kesabaran Tuhan, kemurahan hati Tuhan boleh berbuah di dalam diri kami, yakni ketika hati kami dilembutkan, kami datang kepadamu, hidup seturut dengan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, bukalah mata hati kami, berikanlah kami kerendahan hati, jiwa yang mau belajar, dan kami mau Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus dengan leluasa bekerja dalam hati setiap kami dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Ada 2 bagian kitab suci yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5 saja, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, ada di sebuah rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya
kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat yang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bagian yang kedua kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 27. Hai para murid Kristus, dengarlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis atau dipersatukan secara permanen menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, ya, kepada setiap anak Tuhan secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan kau." Malah justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27, karena kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, Madison Bays Taylor, seorang gadis berumur 11 tahun, bulan lalu, awal bulan Juni, dia mengalami kejadian yang mengubah hidupnya. Sejak umur 4 tahun, dia mulai suka menyanyi dan berlatih bernyanyi. Sejak umur 4 tahun. Saya yakin beberapa di antara saudara bahkan menyanyi sejak dalam kandungan. Saudara, seperti biasa dia suka sekali menghadiri acara-acara perekaman, acara-acara besar. Nah, kali ini dia menghadiri American's Got Talent. Dia suka menghadiri, itu kan direkam baru kemudian diputar ya, ditayangkan ya. Nah, dalam acara-acara pemutaran itu, saudaraku, perekaman itu biasanya ada masa jeda untuk iklan, ya, masa jeda untuk iklan. Dan seperti biasa, acara-acara seperti itu mereka biasa mengizinkan, memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 penonton untuk menyanyi, siapapun begitu. Siapapun boleh menyanyi. Nah,
Madison Bays Taylor ini, dia sering ikut acara-acara itu dan dia sering menyanyi di waktu jeda. Orang tidak banyak mengenal dia, saudaraku. Tetapi pada saat itu, bulan yang lalu, saudaraku, dia mengajukan diri dan tanpa diketahui oleh keempat juri yang mungkin saudara sudah kenal, ya, Simon, Howie, Amanda, dan yang lain. Mungkin bukan Amanda ya, Amanda itu Britain's Got Talent ya, dan dua lagi yang lain, saudaraku, Heidi Klum dan seterusnya. Nah, saudaraku, dia di masa jeda itulah dia mengambil mic dan dia mulai menyanyi. Apa yang dia nyanyikan? Dia menyanyi Amazing Grace. Waktu dia menyanyi, semua mata tertuju kepadanya dan dia duduk di antara audiens. Maka Simon Cowell, juri yang terkenal, legend dan epic itu, saudaraku, dia membalikkan badan, siapa ini yang menyanyi? Kemudian dia melihat seorang anak kecil, umur 11 tahun. Dan dia berkata, tunggu, sebentar. Bagaimana kalau kamu menyanyinya di atas panggung? Wah, dia dengan tersipu-sipu dia maju ke atas panggung dan dia mulai menyanyi, saudaraku. Menyanyi lagi lagu yang sama, Amazing Grace, dengan begitu luar biasa. Dan kemudian Simon Cowell mengatakan ini adalah audisimu secara official. Dan semuanya bertepuk tangan dan saudara tahu semua juri diberikan kesempatan untuk memberikan komentarnya sampai kepada Howie Mandel. Howie Mandel tidak tahan, dia berdiri dan dia menekan golden buzzer. Saudara tahu bagaimana kalau suasana golden buzzer ya, kalau sekarang ada golden buzzer gitu ya, ini konfeti yang berwarna emas itu akan menghujani panggung ini. Wah, kalau di TV kita melihatnya dalam slow motion. Turun. Menangis, bertetesan air mata, mengalir, gembira, sukacita. Dan kemudian kamu di sini bersama dengan siapa? Bersama dengan papa saya. Papanya diundang datang, saudaraku ya. Dan kemudian apa yang kamu lakukan dengan $1 juta kalau kamu memenangkan kompetisi ini? Karena kamu langsung masuk final nih ya, golden buzzer. Apa yang kamu akan lakukan? Saya akan menggunakan uang itu untuk mendukung penelitian bagi pengobatan kanker karena papa saya menderita kanker. Wah, semuanya bertepuk tangan lagi. Saudaraku, tidak butuh menjadi jenius untuk mengetahui bahwa setiap manusia tidak bisa hidup sendirian. Madison Bays Taylor bisa ada di titik itu karena papanya mengaku bahwa dia suka menyanyi dan saya minta dia untuk terus menyanyi di rumah sakit selama saya kemo, selama saya perawatan, dan seterusnya. Jadi papanya mempunyai bagian untuk Madison ini. Memberikan semangat, mendorong dia, memuji dia, memberikan validasi, dan kemudian mengajak Madison Bays Taylor ini pergi ke acara-acara di mana dia berani, belajar untuk berani menggunakan karunia-Nya. Dan Madison juga membutuhkan seorang Simon Cowell yang berani mengajak dia untuk mengikuti audisi itu. Dan Madison juga membutuhkan Mandy, saya sampai lupa ya. Dia membutuhkan Howie untuk menekan golden buzzer. Demikian pula papanya membutuhkan Madison dan para juri membutuhkan yang lain-lain, saudaraku. Setiap orang saling membutuhkan, tidak butuh kejeniusan untuk saudara dan saya tahu dan menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Demikian pula saudaraku tidak butuh kejeniusan untuk menyadari bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dicipta dengan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Tetapi saudaraku, di dalam masalah pertumbuhan rohani, ini agak tricky. Kita juga tidak pula perlu menjadi sangat rohani untuk menyadari bahwa saudara dan saya membutuhkan saudara seiman yang lain. Dan bahwa saudara dan saya, saudara-saudara seiman ini saling membutuhkan satu dengan yang lain supaya saudara dan saya bisa bertumbuh.
Tetapi menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain untuk bertumbuh, itu ternyata tidak serta-merta membuat kita bertumbuh. Itu baru tahap awal, kesadaran bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang untuk menegur kita membutuhkan orang untuk mendoakan kita membutuhkan orang untuk memperhatikan kita. Ya, kita tahu tidak perlu jenius, tidak perlu menjadi seorang santa atau santo untuk mengetahui hal itu, bukan? Tetapi mengetahui, menyadarinya, itu ternyata tidak serta-merta menjadi satu-satunya solusi. Itu baru tahap awal dari solusi yang Tuhan berikan. Saudaraku, ternyata kita itu membutuhkan komunitas tubuh Kristus. Selalu pertanyaannya adalah komunitas tubuh Kristus yang seperti apa? Sudah berapa belas tahun mungkin saudara berada di gereja Anda sebelumnya. Pertanyaannya adalah apakah Anda mengalami perubahan etos, perubahan mindset, perubahan arah hidup. Saudara menjadi semakin cinta Tuhan, rindu melayani, mempersembahkan hidup lagi kepada Tuhan. Waduh, hasilnya minim sekali. Kita menjadi anggota sebuah gereja atau tidak, ternyata tidak berbeda banyak. Ya, kita dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, tetapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup membawa saudara semakin mencintai Tuhan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, komunitas seperti apakah ini yang saudara dan saya butuhkan, yang saudara dan saya perlu cari dan menginvestasikan diri ke dalamnya? Bahkan mungkin di lingkungan kita, seperti apa yang kita butuhkan? Di sini Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada kita prinsip kebenaran. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang 9, Paulus mengumpamakan tubuh Kristus, anak-anak Tuhan ini, komunitas orang percaya ini sebagai ladang. Apolos menabur, aku menyiram, dan seterusnya. Komunitas tubuh Kristus ini adalah ladang. Setiap orang punya bagiannya. Dan dalam ayat selanjutnya, pasal 3 ayat 9 sampai 15, komunitas tubuh Kristus disamakan oleh Paulus dengan bangunan. Fondasinya adalah Kristus, setiap orang membangun di atasnya berdasarkan pengajaran-pengajaran Tuhan. Bagaimana setiap orang membangun itu akan Tuhan hakimi nanti, akan diuji oleh api. Tetapi dua perumpamaan yang di awal ini tidak menjelaskan kepada kita kompleksitas interaksi di antara satu dengan yang lain. Baru di dalam ayat 2, pasal 12, Paulus menjelaskan mengenai komunitas tubuh Kristus yang berinteraksi, berelasi satu dengan yang lain. Nah, itulah yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 12, saudaraku. Ayat pertama sampai 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Dia mengatakan di sana bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Satu tubuh, anggotanya banyak. Sekalipun anggotanya banyak, tubuhnya satu, kepalanya satu. Jadi yang seperti apa yang kita butuhkan? Ternyata komunitas tubuh Kristus itu memang terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda. Saudara lihat kiri dan kanan Anda, sekalipun mungkin ada yang duduk bersama dengan saudara kembarnya, mereka dia adalah orang yang berbeda. In case saudara tidak menyadarinya, saudara bisa noleh kiri, noleh kanan, depan, belakang, saudaraku. Iya, dia kok beda sama saya. Orang yang berbeda. Tetapi orang-orang yang berbeda ini bukan sekadar berbeda seperti di dunia luar, seperti komunitas sosial yang ada di luar. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Saudaraku butuh waktu khusus untuk menjelaskan apa makna dari baptisan. Baptisan itu sendiri berbeda dengan tanda baptisan. Tanda baptisan adalah ritual sakramen, ya. Ketika saudara menerima sakramen baptisan, itu disebut sakramen karena dia adalah tanda. Baptisan itu sendiri sesuatu yang terjadi secara rohani di dalam diri kita, di dalam ranah spiritual yang ditandai oleh air yang dicurahkan ke atas kepala, atau mungkin ada yang dengan sistem baptisan selam, saudara.
yang disimbolkan dengan air. Jadi simbol dengan yang disimbolkan ini dua hal yang berbeda. Yang simbol ini mengingatkan kita akan apa yang ada di balik simbol. Nah, tapi itu terlalu panjang. Intinya adalah bahwa baptisan itu artinya adalah persatuan yang permanen dengan Kristus. Ketika saudara menerima baptisan, artinya saudara dibaptis untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara dibaptis, dipersatukan dengan Kristus, saudara diadopsi, saudara bukan lagi anak dunia, tetapi saudara adalah anak Allah, sang terang. Saudara adalah anak-anak terang. Nah, saudara sudah dibaptis. Jadi komunitas tubuh Kristus itu adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang berbeda yang sudah dibaptis. Yang kedua adalah orang-orang yang diberi minum oleh Roh Kudus. Diberi minum ini menarik sekali, saudaraku. Karena di bagian lain Paulus tidak menjelaskan bagian ini. Namun kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-7, Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau engkau adalah anakku, engkau adalah muridku, maka di dalam dirimu akan mengalir air hidup itu. Yaitu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Jadi ini bukan komunitas biasa, bahkan bukan orang-orang yang sekadar berkumpul di dalam gedung yang kita sebut sebagai gedung gereja. Bukan. Jadi ini adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang berbeda, dipersatukan dengan Kristus, Kristus sebagai kepala, dan di dalam diri mereka mengalir kehidupan yang baru, hidup baru. Mereka sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Ada air hidup, diberi minum, artinya apa? Dependent, bergantung sepenuhnya hidupnya itu kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang Allah itu berikan untuk saudara dan saya menjadi anggotanya. Jadi saudaraku, seperti yang dikatakan oleh David A. Garland dalam komentarnya, bahwa tubuh Kristus itu bukan sekadar koleksi dari organ-organ tubuh. Yang penting ada 2 tangan, yang penting ada 2 kaki, yang penting ada sepotong hidung, 2 butir mata, 2 telinga yang ada berjajar di atas sebuah meja. Kemudian kita katakan ini tubuh. Bukan, itu adalah kumpulan anggota-anggota tubuh, tetapi itu bukan tubuh. Kalau itu tubuh, berarti dia itu terhubung satu dengan yang lain. Sudah tangkap maksud saya? Bahwa tubuh Kristus itu tidak sama dengan kumpulan organ. Sekarang saudara mulai sense, iya ya. Mengapa saya itu sudah lama beribadah, ikut acara ini, ikut acara itu, seminar ini, seminar itu. Tetapi saya tidak bertumbuh karena saudara tidak menginvestasikan diri. Bukan cuma saudara, kita, ya, saya juga termasuk. Karena kita tidak menginvestasikan diri kita ke dalam tubuh yang baik. Kita hanya berada di dalam satu tempat bersama-sama dengan orang lain, tetapi tidak ada koneksi satu dengan yang lain. Tidak ada koneksi, no connection. Tidak saling kenal, sama seperti masuk ke dalam sebuah gedung bioskop. Saudara boleh rajin datang ke gedung bioskop setiap minggu, silahkan. Mungkin saudara yang punya bioskop ya. Kalau nggak punya bioskop setiap minggu, wah kaya juga saudara ya. Saudara boleh hadir di sana dan saudara tidak menjadi lebih baik. Saudara boleh bahkan menghadiri acara-acara rohani di gereja bersama dengan ribuan orang, mengalami sensasionalnya, saudaraku, ibadah-ibadah yang dilakukan secara kolosal, saudara mengalami perasaan yang terangkat, ya. Tetapi pulang dari sana, hilang. Karena apa? Tidak ada koneksi antara satu dengan yang lain. Karena itu bukan satu tubuh, itu adalah kumpulan dari organ-organ yang banyak. Bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh? Saudara dan saya sudah Tuhan tempatkan untuk menjadi anggota dari satu tubuh. Bukan hanya berada di satu tempat yang sama dengan anggota-anggota yang lain, tetapi tidak ada koneksi. Silakan, saudara boleh ikut PA puluhan belasan tahun. Saudara menambah pengetahuan, tetapi saudara tidak pernah mengalami Allah.
Karena tidak ada koneksi. Allah hadir lewat tubuhnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa adalah lebih baik jikalau aku naik, jikalau aku pergi. Karena ketika aku pergi, aku akan mengirimkan rohku, dan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, tubuh inkarnasinya kita tidak lihat lagi, tetapi dia hadir dengan tubuhnya yang baru, yaitu tubuh Kristus yang bekerja, yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang sama, yang telah memenuhi tubuh inkarnasinya, bekerja menjalankan misi Allah. Sehingga kehadiran tubuh Kristus, gerejanya yang baru ini adalah kehadiran Allah sendiri. Ketika tubuh Kristus ini hanya berupa onggokan-onggokan, organ-organ tubuh, di sana Allah tidak dihadirkan. Allah tidak dihadirkan seperti yang dia kehendaki. Tentu Allah hadir di mana-mana sebagai Allah, sebagai roh, sebagai pencipta langit dan bumi yang menopang segala sesuatu yang ada. Tetapi secara pribadi, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang mengampuni, itu tidak terjadi ketika Anda dan saya hanya menjadi salah satu anggota yang hadir di sebuah tempat bersama-sama saja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa koneksi itu diekspresikan oleh Paulus di dalam bentuk pelayanan satu dengan yang lain. Dan Paulus cepat-cepat langsung memberikan dua macam warning, dua macam sikap hati yang berbahaya bagi kesatuan tubuh Kristus. Yang pertama Paulus katakan, yaitu orang-orang yang menganggap diri tidak dibutuhkan. Dia menyebutnya dalam ayat yang ke-15 demikian, saudaraku. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Aku itu tidak seperti dia. Aku tidak bisa menyanyi. Jadi ya sudah, aku tidak usah terkoneksi, aku tidak usah melayani. Aku bukan anggota tubuh. Jadi sebenarnya ini adalah tangan yang berbicara kepada kaki yang berbicara kepada tangan misalnya ya. Kaki berbicara kepada tangan. Jadi sebenarnya Paulus itu berkata, kaki ini juga anggota tubuh, tetapi dia mempunyai sikap hati yang mendiskoneksi dirinya dari orang lain. Sehingga dia pikir karena aku bukan tangan, aku tidak bisa melayani seperti tangan melayani, itu hal yang benar. Tetapi terimplikasi dari sini juga dia ingin mengatakan bahwa karena aku bukan tangan, aku tidak mau melayani. Bahkan aku tidak mau melayani sebagai kaki. Orang-orang macam ini, saudaraku, akan menganggap kadang-kadang mengekspresikan dirinya sebagai orang yang rendah diri. Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa, itu sebenarnya kalau saudara mau jujur di bawah terang firman Tuhan adalah sebuah penghinaan bagi karya Tuhan. Karena apa? Alkitab dengan jelas mengatakan setiap orang Tuhan berikan secara khusus tempatnya. Dan tuntutan Tuhan kepada tiap orang berbeda-beda sesuai dengan tempat khusus yang Tuhan berikan. Saudara kalau punya mata, mata tidak dituntut seperti tangan dituntut. Kalau saudara adalah tangan, tangan tidak dituntut seperti lever kita dituntut. Masing-masing punya tempatnya, punya bagiannya, punya pekerjaannya, punya tanggung jawabnya, dan punya koneksinya. Mungkin ada di antara kita yang karena satu dan lain hal pengalaman di rumah, sering dilecehkan, sering direndahkan, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak seperti kakakmu. Atau sebaliknya, kamu itu memang bodoh, tidak seperti adikmu. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami seperti itu di masa kecil Anda. Saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda yang sering kali dibully oleh bukan orang lain, oleh orang tuanya sendiri. Kamu itu tidak cantik. Kamu itu tidak pinter. Kamu tidak bisa apa-apa. Ini orang tuanya loh. Sehingga ketika dia itu harus mengerjakan sesuatu, saudaraku, 75% energi itu habis hanya untuk memerangi pikiran-pikiran
seperti itu. Selalu terngiang ketika dia mendapatkan tantangan sedikit lebih berat. Saudaraku, dia selalu berpikir, memang aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu. Aku orang yang gagal. Saudaraku, kasihan banget. Mungkin ada di antara kita berada di posisi itu. Tetapi saudaraku, puji Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 1, Paulus sudah berkata bahwa Tuhan tidak memilih orang yang berhikmat, sekalipun Tuhan bisa. Tuhan kadang memilih orang berhikmat, tetapi sebagian besar di antara kita ini bukan orang yang berhikmat. Kita ini orang yang biasa-biasa saja. Betul? Yang luar biasa angkat tangan, ada? Saya tahu ada gereja-gereja tertentu, apa kabar? Luar biasa. Tapi marilah kita mengakui, sebenarnya kita ini biasa-biasa saja. Yang luar biasa kan Tuhan, toh? Amin? Yang luar biasa Tuhan. Saudaraku, kita ini biasa-biasa saja. Tetapi orang yang biasa-biasa saja seperti kita, yang penuh dengan kelemahan, punya pengalaman masa lalu yang tidak selalu menyenangkan. Ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan itu adopsi. Yang Tuhan itu angkat menjadi anak. Tuhan, apakah aku layak? Ya, bukan karena kamu layak. Tetapi karena aku mau, aku melayakkan kamu. Tapi aku sudah jatuh dalam dosa. No problem. Siapa yang tidak jatuh dalam dosa? Aku mau pakai kamu. Ketika Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan, menjauhlah dari aku. Get away from me. I am sinful. Aku berdosa. Tuhan bilang, aku mau memakai kamu. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, jadi perasaan rendah diri, mentalitas, aku tidak mau melayani karena aku bukan dia, aku bukan ini, bukan itu. Ini bukan hanya menghina apa yang Tuhan sedang kerjakan, tetapi juga menghalangi diri saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita mengeksklusikan diri kita. Ketika tangan ini kita biarkan tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, otot-otot akan menciut. Darah mengalir akan lebih sedikit. Dan dia menjadi tidak sehat, malah menjadi beban bagi orang lain. Tidak ada di antara saudara dan saya itu yang bangga kalau kita itu terserang stroke dan lumpuh 50%. Orang bilang pansui, artinya separuh itu lumpuh. Tetapi heran sekali banyak gereja yang bangga ketika lebih daripada 50% anggotanya itu lumpuh. Tidak melakukan seperti yang Tuhan minta. Aneh sekali. Saya itu pergi keliling gereja-gereja, saya tanya, berapa banyak di antara jemaatmu, secara kasar aja ya, survei kasar-kasaran nih, yang terlibat di dalam pelayanan yang terlihat. Kebaktian doa, ya, usher, pemimpin pujian, paduan suara, biasa paling banyak, ya kan? Tim besuk dan seterusnya. Itu kalau di jumlah itu berapa? Saya tanya 50% nggak nyampe. 40% nggak nyampe. 30% gereja-gereja kecil bilang, kami 30%. Gereja kecil biasanya. Kalau gereja besar, rata-rata itu 20-25%. Bayangin, saudaraku, bayangkan, saya tahu ini sangat kasar ya, perkiraannya sangat kasar sekali. Tapi saudara bayangkan, satu tubuh yang bekerja hanya 20-25%. Saudara bangga, puji Tuhan Pak, 25%. Saudara, itu bukan pansui, bukan lumpuh separuh, itu koma. Jangan bangga kalau saudara koma. Dan apa yang dilakukan oleh gereja-gereja itu untuk mengatasi kekomaan ini? Sama seperti orang yang sakit, lumpuh, koma. Aduh, kasihan dia koma ya. Rambutnya panjang, tidak terawat. Aku panggilin tukang salon. Untuk bersihin wajahnya, perawatan, manicure, pedicure. Rambutnya disemir lagi dan seterusnya. Waduh, bajunya kok jelek gitu ya, baju rumah sakit. Saya beliin baju baru, terbuat dari satin, dari sutra. Saudaraku, itu yang dilakukan gereja. Yang tidak menolong. Hanya mengubah penampakan. Kok kayaknya lampunya kurang ini ya, kurang seru. Tidak seperti
Gereja-gereja lain itu ada lampu yang bersinar ya, yang kelap-kelip ya, dikasih haze ya, asap-asapan gitu. Supaya banyak anak muda datang. Ya ilah saudaraku, jemaatnya koma. Saudara, Tuhan tidak mendesain saudara dan saya untuk mengeksklusi diri. Untuk merendahkan diri Anda yang Tuhan sendiri sudah kasih dan Tuhan sudah angkat. Yang kedua, saudaraku, bahaya berikutnya adalah orang yang mengeksklusi dirinya bukan dengan merendahkan diri, tetapi justru tinggi hati kelewatan. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata, kata Paulus ya, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau tangan, sorry ya, aku tidak butuh engkau, aku bisa hidup sendiri. Kalau keculek bagaimana? Mata tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Tapi siapa yang membawa dia pergi ke toilet untuk mencuci matanya? Siapa yang membawa dia pergi ke dokter kalau matanya sakit? Saudara, kalau bukan kaki dan tangan, betul? Kalau bukan anggota tubuh yang lain. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, bahkan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kaki itu seolah-olah, wah kamu di bawah, kamu rendahan, kamu kotor, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, motorik mayor yang kamu gunakan. Kalau mata itu motorik minor. Mata, kepala, dua bagian tubuh yang dianggap sangat penting. Tetapi bahkan yang sangat penting pun tidak bisa mengatakan kepada yang lain, aku udah butuh engkau. Saudaraku, ada orang-orang seperti ini yang punya pengalaman mungkin sejak kecil dia itu menjadi anak semata wayang. Atau mungkin dia lahir di tengah keluarga yang sangat banjir dengan pujian. Orang yang seperti ini sangat pede, confident, ya, kebalikan dari yang pertama tadi, saudaraku. Sehingga dia merasa aku tidak butuh siapa-siapa. Aku butuh hanya diriku dan perpustakaan. Mungkin, saudaraku. Ada orang-orang di sini mengeksklusi diri ya, tidak mau kumpul dengan yang lain kecuali pertemuan-pertemuan wajib. Sisanya cari aja di perpustakaan. Dia satu spesies dengan kutu. Kutu buku. Nah, saudaraku, tetapi memerlukan kerendahan hati untuk menyadari bahwa sekalipun kita mempunyai banyak karunia atau karunia-karunia yang terlihat mencolok, bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Madison membutuhkan banyak orang. Paulus membutuhkan banyak orang. Petrus membutuhkan banyak orang, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 25 mengatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi setiap orang mempunyai karunia berbeda, pengalaman masa kecil yang berbeda, cara berpikir berbeda, cara merasa berbeda. Paulus ingin mengatakan bahwa ingat, sekalipun berbeda, itu menunjukkan justru bahwa saudara dan saya itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita bukan satu tubuh, kita hanya satu anggota. Kita tidak bisa melakukan semuanya, kita perlu berkolaborasi. Dan yang menarik sekali, Paulus tidak berbicara seperti para motivator itu. Untuk mencapai sukses, tidak. Paulus berkata justru koinonia itu ada di dalam kasih. Yaitu saling memperhatikan. Jangan mengukur orang lain seperti standarmu, tetapi ukur orang lain berdasarkan keragaman itu dan berusahalah empati. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengatakan begini, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Mengapa? Karena hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Artinya apa? Orang jangan mengukur orang lain berdasarkan dirinya, tetapi mengukur orang lain berusaha mengerti posisi orang tersebut.
Dia perlu dihormati. Kenapa? Saya aja enggak perlu kok. Loh, ini keliru dah Alkitabiah respon seperti itu. Engkau memang enggak perlu. Karena engkau bukan lahir di tengah keluarga atau engkau tidak memiliki pengalaman seperti dia alami. Engkau tidak perlu dihormati, tetapi ada orang tertentu itu yang memerlukan penghormatan khusus. Ngapain sih gitu-gitu aja memberikan pujian, dorongan. Saya itu tidak pernah loh digituin. Dan saya oke-oke aja tuh. Nah, saudara mungkin tidak membutuhkan, orang lain butuh. Fakta bahwa saudara tidak membutuhkan itu tidak membenarkan saudara mengatakan semua orang lain tidak membutuhkan. Nah, bagaimana kita bisa tahu orang lain butuh ini atau butuh itu? Gitu. Itulah yang Paulus katakan, hendaklah setiap orang itu saling memperhatikan. Artinya memperhatikan keunikan, memperhatikan kebutuhan, memperhatikan latar belakang orang lain. Dan itu hanya bisa saudara lakukan kalau saudara mengasihi. Betapa banyak gereja pecah-pecah. Tidak bersatu, anggota-anggotanya koma. Sekalipun aktivitas rohani tidak berhenti dari Senin sampai Senin. Dari Minggu sampai Minggu. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Tidak ada koneksi, tidak ada relasi. Kristus hanya disebut sebagai kepala, tetapi dia tidak pernah kita taati. Roh Kudus hanya menjadi bahan perdebatan, tetapi Roh Kudus tidak pernah hidup di dalam kita dengan leluasa. Saudaraku, ada orang bilang, Pak, kalau anggota-anggota tubuh beragam, saya itu seperti usus buntu, katanya. Paling tidak berguna. Mungkin ada orang-orang di sini berpikir, ya usus buntu tidak berguna. Saudara, zaman dulu orang berpikir, oh ini dipotong saja, dibuang, sudah tidak ada gunanya. Tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, pertama, saudaraku, penemuan teknologi medis akhir-akhir ini, beberapa tahun silam, saya sempat membaca, saudaraku, ternyata ditemukan bahwa usus buntu itu berguna sekali menjadi sarang bagi bakteri-bakteri yang positif, bakteri-bakteri yang bagus untuk tubuh kita. Sarangnya itu bersarangnya di mana? Di usus buntu ini. Tetapi sebelum itu pun saya sudah tahu, saudaraku, bahwa usus buntu itu berguna. Tuhan sudah memakai usus buntu untuk memelihara kehidupan banyak sekali keluarga dokter. Saudaraku. Semoga saudara yang nggak ngerti nanti belajar sendiri ya. Yang tidak terlihat dibutuhkan pun sebenarnya sangat dibutuhkan. Yang tidak elok seperti apa? Misalnya jantung Anda. Ada di antara saudara yang suka melihat, ini jantungku, mau lihat, nih pegang-pegang nih. Ada saudaraku, tidak elok, tampak merah-merah, darah-darah begitu, banyak sekali syaraf di sana, berdegup terus, serem. Ya. Tidak elok. Tetapi kepada yang tidak elok justru yang paling saudara butuhkan. Saudara berikan dia penghormatan khusus. Ditaruh di dalam, tidak boleh terekspos keluar. Ya, dan ditutup oleh kerangka. Kerangkanya cukup fleksibel. Supaya kalau kena hantaman sedikit dia bisa kuat. Saudaraku, tetap melindungi. Cara Tuhan mendesain tubuh kita itu luar biasa. Tidak ada di antara saudara dan saya mengatakan, gimana kalau saya dandanin paru-paru kita ya? Dia perlu lipstick nggak? Eyeshadow. Taruh di paru-paru. Ya. Tolong dok, operasi. Saya mau kasih ya tulang rusuk saya itu yang sebelah atas itu ditato. Tidak ada, saudaraku. Karena itu tidak dibutuhkan oleh mereka. Mereka membutuhkan sesuatu yang lain. Saudara dan saya punya kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan saudara tidak akan bertumbuh kalau saudara dan saya tidak saling memperhatikan. Karena apa? Allah bekerja di dalam komunitas. Supaya jangan terjadi perpecahan. Tetapi ketika setiap orang itu saling mengenal, saling mengerti, menerima keunikan, dan mendorong orang lain untuk bertumbuh, saudaraku, di sanalah pertumbuhan itu terjadi. Tapi pertanyaannya, pertumbuhan seperti apa? Bukan bertumbuh semakin kompak ya. Kalau bertumbuh semakin kompak mungkin saudara kalah dengan klub-klub tim olahraga itu.
Mereka sering ketemu, sering kumpul, menangis, bersukacita bersama, merayakan kemenangan bersama. Bondingnya mungkin kuat. Tetapi mereka tidak kemana-mana di dalam hal pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada. Itu hanya manusiawi dan psikologis belaka. Tetapi bagi saudara dan saya, menjadi anggota tubuh Kristus yang terkoneksi, saling mengasihi dengan saling memperhatikan ini, itu pertumbuhannya diukur dari apa? Bulan lalu kita belajar. Semakin serupa dengan Kristus enggak? Ketika orang itu berinteraksi dengan saya. Apakah saya menolong dia? Apakah saya ditolong oleh dia untuk menjadi semakin serupa Kristus? Nah, itulah sebabnya Markus 2 ayat 1 dan 5 ini memberikan sebuah gambaran yang menarik, Saudara. Saudara baca dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5 di sana, Tuhan Yesus mampir lagi di Kapernaum. Dan karena dia sudah melakukan banyak sekali mujizat, maka dia menjadi sangat terkenal, public figure. Dimanapun dia berada, orang akan bergerombol, berkerumun untuk mendengarkan dia, menyaksikan apa yang dia lakukan. Saudara. Nah, hari itu dia ada di Kapernaum, saudaraku, dan tersiar kabar. Berarti apa? Orang-orang datang, saudaraku. Dia tinggal di satu rumah dan dia memberitakan Injil di sana. Semua orang itu datang memenuhi rumah itu yang tentu tidak terlalu besar. Dan bahkan untuk mencapai pintunya pun tidak bisa. Karena orang mungkin bergerombol 5 meter, 10 meter dari pintu rumah itu. Masih ada orang bergerombol di sana ingin mendengar, saudara. Nah, kemudian ada 4 sahabat ini yang mendengar kabar yang sama. Oh, Tuhan Yesus datang ya. Katanya dia bisa menyembuhkan orang. Aku percaya, kamu percaya? Aku percaya, aku percaya. Bagaimana kalau kita ajak teman kita yang lumpuh satu ini? Nah, kalau dia tidak mau bagaimana? Kita paksa dia. Ayo kita pergi ke rumahnya. Lalu mereka berempat pergi ke rumahnya. Tuhan Yesus datang di sini. Di rumah si Amir mungkin. Di rumah itu. Ayo, kamu harus bertemu dengan dia. Kamu harus memohon kepadanya. Supaya engkau disembuhkan dari kelumpuhan ini. Mungkin, saudaraku, saya membayangkan. Kalau orang lumpuh ini, dia mempunyai simptom yang pertama, dia rendah diri. Tidak usahlah, memang Tuhan itu punya rencana saya itu seperti ini. Jadi jemaat itu yang biasa-biasa saja. Aku tidak punya banyak karunia. Aku biasa-biasa. Tidak usah ngerepotin Tuhan. Tidak usah minta-minta lagi. Sudah, aku menerima keadaanku apa adanya, kok kamu yang malah tidak terima. Atau kalau dia simptom yang kedua, tidak usah Tuhan Yesus, aku bisa menyembuhkan diri sendiri. Setiap hari aku terapi. Tetapi saudaraku, keempat saudara ini, keempat sahabat ini tidak berhenti di sana. Dia, no. Ini bukan tabib biasa, ini Tuhan Yesus. Dia adalah Sang Firman yang hidup. Dia mengenalmu, dia mengenal kita, dia mempunyai rencana yang indah buat kita. Kamu harus mengenalnya. Dia sembuhkan atau tidak itu urusan belakang. Kamu harus berjumpa dengan Yesus. Sudahlah, ada usah. No, sekarang mereka ambil tilam. Supaya orang lumpuh tidak terlempar keluar dari tilamnya, apa yang dilakukan? Ya tilamnya dipegang rapat-rapat ya kan. Dia kan sudah tidak bisa gerak ya. Ya dia pegang rapat-rapat, ambil tilam. Tilamnya siapa? Anda tahu, pokoknya aku ngambil dari tetangga. Mereka ambil, saudaraku ya. Mereka ambil tilam, kemudian waduh mau masuk. Waduh panjang sekali itu antriannya. Tidak mungkin masuk ini. Tapi atap tidak ada orang. Mereka naik ke atap sambil gotong seorang lumpuh di dalam tilam. Nah, tapi di atap ini mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Markus itu mereka membuka tingkap. Kita tidak tahu apakah ada tingkap di atas, saudaraku. Saudara bayangkan ini jangan konstruksi rumah pada zaman sekarang, saudaraku. Tetapi zaman saat itu terdiri dari batu-batu, saudara. Jadi bagaimana? Ayo kita bobol yuk atapnya. Loh, buat apa? Nanti siapa yang bayar? Jangan khawatir. Yang penting saudara kita ini sembuh. Kita nanti urunan dengan gaji kita untuk memperbaiki atap orang ini. Jangan khawatir. Ayo yuk kita kerjain. Mereka bobol. Kalau bobol ya, dengan memperhitungkan nilai ekonomis, kira-kira mereka membobol seluruh atap seluas mungkin atau hanya
secukupnya, saudara. Secukupnya tuh ya. Ya normalnya begitu. Secukupnya itu sebesar apa? Sebesar tilam itu bisa masuk. Tilam itu masuk mau mendatar atau dia tegak. Kalau mendatar luas. Loh, saudara bayangkan ya. Memang Alkitab tidak tulis, tapi coba bayangkan. Saya pikir ya, mereka itu tidak mau luas-luas, saudaraku. Mereka itu mau hanya satu lingkaran saja. Dan kemudian mereka cari tali, mereka ikat sahabatnya itu di tilam itu. Supaya tidak jatuh dari tilam, kemudian dengan tali tambang yang cukup kuat itu, mereka mulai turunkan. Kalau turun mendatar atau turun tegak? Bayangkan turun tegak, saudaraku. Tetapi diikat. Ya, diikat. Nah, kemudian orang-orang di bawah itu lihat ini kok tiba-tiba ada debu. Ada reruntuhan batu-batu atap ini, waduh ada yang bobol. Kemudian mereka mulai memberikan space ya, mereka menjauh dari tempat reruntuhan itu. Sinar matahari tiba-tiba masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Ya, masuk. Sudah bisa bayangkan ya. Dan kemudian ada seseorang diturunkan di atas tilam, saudaraku. Saudara bayangin kalau saudara menjadi orang yang lumpuh itu. Aduh, malunya minta ampun. Saudara bayangkan ya. Diturunkan dari atas, saudaraku. Ini bukan American Got Talent, saudara. Diturunkan pelan-pelan. Dia lihat, aduh, sorry, aduh, malunya minta ampun. Tetapi orang-orang di bawah itu mulai mengambil satu ujung tilam itu dan mulai mendaratkan orang itu. Dan apa yang ditulis oleh Alkitab, saudara? Tuhan Yesus melihat iman siapa? Bukan iman orang yang sakit. Tuhan Yesus melihat siapa? Iman mereka. Saya membayangkan Tuhan Yesus mulai menoleh ke atas, ke lubang itu, saudara. 4 kepala muncul. Plup, 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 plup. Tuhan Yesus, tolong sembuhin mereka ya. Sip. Tolong ya. Dari atas, saudara. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ini bukan solidaritas manusiawi, bukan solidaritas psikologis, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang dia lihat, iman mereka. Bahwa keempat orang ini digerakkan oleh Tuhan untuk membawa sahabatnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus melihat iman mereka. Iman itu adalah pemberian dari Allah. Dan mereka 4 orang ini taat. Mengikuti dorongan Roh Kudus untuk membawa sahabatnya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus hendak memakainya untuk menjadi sebuah alat demonstrasi yang memuliakan Allah Bapa di surga. Menunjukkan kepada semua orang banyak itu, kerajaan Allah telah hadir di bumi ini. Bahkan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa pun mempunyai peran di dalam pekerjaan Allah yang besar. Saudara bayangin. Saudara dan saya butuh 4 sahabat itu. Saudara boleh punya ribuan sahabat, mungkin enggak sahabat ya, ribuan followers di IG Anda. Saudara mungkin punya ya ini ribuan juga ya. Setiap minggu ketemu 1.500 orang. Tetapi sebenarnya yang lebih saudara butuhkan untuk saudara bertumbuh di dalam Kristus itu adalah semacam 4 orang yang beriman. 4 orang yang berani berkata no kepada saudara. 4 orang yang rela membayar harga, membayar waktu, membayar uang, membayar semua yang mereka bisa kerjakan untuk membawa Anda kepada Tuhan Yesus. Anda membutuhkan komunitas pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa Anda dan saya semakin dekat kepada Tuhan. Lalu mulai dari mana, Pak? Mulai dari saudara dan saya menjadi sahabat yang seperti itu dulu. Mulai dari diri kita. Karena kita juga adalah anggota. Kita bukan konsumen. Saudara dan saya adalah anggota. Mungkin saudara merasa saya belum bertumbuh, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari pertemuan-pertemuan kecil. Mulai dari teman sekamar. Mulai dari teman sekelas. Mulai dari saling mendoakan. Mulai dari saling memperhatikan, kok sandalmu jelek hari ini.
kok sudah putus ya? Karena dia lihat sandalnya itu sampai pakai selotip, pakai lakban, dan seterusnya. Maka dia bisa hubungin teman-teman, teman kita ini sandalnya rusak. Bagaimana kalau kita urunan? Beri dia surprise. Kapan? Nunggu dia ulang tahun? Jangan, besok. Nunggu ulang tahun ini kelamaan, saudara. Hanya untuk sebuah sandal. Nah, saudaraku, apakah saudara merindukan komunitas seperti ini? Saya merindukan, keluarga saya merindukan. Saya yakin anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh merindukan. Jangan bermental konsumen. Jangan mulai dari orang lain. Bagaimana kalau mulai dari kita? Saya bisa menjadi sahabat iman kepada siapa di sekitar saya? Anak saya, istri saya, teman saya, teman sekamar, mentor saya bahkan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Musa butuh Harun dan Yosua. Daniel butuh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Daud butuh Yonatan dan Nabi Nathan. Tuhan Yesus bahkan membutuhkan 12 rasulnya. Saya akan menutup dengan kalimat indah dari Charles Spurgeon. Persekutuan adalah kekuatan, kesendirian adalah kelemahan. Sendirian, sebuah pohon raksasa akan tunduk kepada angin yang kencang dan terjerembab di atas rerumputan. Tetapi di dalam hutan, saling mendukung satu dengan yang lain, pohon-pohon yang kecil menertawakan badai. Domba-domba Yesus bergerombol bersama. Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-berdua, tidak pernah sendirian. Elemen sosial, kata Spurgeon, adalah kejeniusan Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan sahabat-sahabat yang dikuasai oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga bisa menolong kami untuk bertumbuh. Mereka yang berani mengatakan kebenaran sekalipun risikonya adalah kami bisa salah paham terhadap mereka. Tetapi mereka membayar harga kasih dan kebaikan dan kebenaran itu dengan risiko-risiko yang mereka harus tanggung. Kami membutuhkan orang-orang yang lebih mengasihi kebenaran daripada rasa aman. Kami membutuhkan komunitas yang sehat di dalam firman. Tolong kami pertama-tama menjadi sahabat-sahabat seperti itu bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Semua orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.